Agustus 2026 benar-benar bukan bulan biasa buat Khabib Nurmagomedov. Sang elang memang sudah lama meninggalkan dunia pertarungan profesional. Sarung tinju dan oktagon sudah bukan lagi tempat dia mencari kemenangan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau menyangkut keluarga dan orang-orang yang dianggapnya sebagai saudara sendiri, Khabib tetap saja ikut merasakan tegangnya setiap pertarungan. Dan bulan ini, mental Khabib benar-benar diuji. Dua pertarungan besar yang melibatkan timnya sudah berhasil dilewati dengan hasil positif. Tapi belum sempat menarik napas panjang, datang lagi ujian berikutnya. Kali ini yang maju adalah adik sepupunya sendiri, Umar Nurmagomedov. Umar akan menghadapi salah satu nama paling berbahaya di kelas bantamweight, Song Yadong. Pertarungan ini jelas bukan hanya pertandingan biasa, ada tiket menuju persaingan perebutan gelar yang dipertaruhkan. Kalau Umar menang, jalannya menuju pertarungan perebutan sabuk UFC bisa kembali terbuka lebar. Dan kalau kalah, wah, ceritanya bisa berubah total. Umar saat ini punya rekor 20 kemenangan dan hanya 1 kekalahan. Masalahnya, satu-satunya kekalahan tersebut datang dari orang yang sampai sekarang masih menjadi bagian penting dalam peta persaingan kelas bantamweight, yaitu Merab Dvalishvili. Tapi, sejak kekalahan itu, Umar seperti menemukan versi dirinya yang lebih matang. Dia bangkit, lalu mengalahkan Mario Bautista dan Deiveson Figueiredo. Dua kemenangan tersebut membuat namanya kembali naik dan perlahan-lahan mendekati antrean para penantang gelar. Makanya, pertarungan melawan Song Yadong sekarang menjadi sangat penting. Karena Umar bukan cuma sedang mengejar kemenangan, dia sedang berusaha membuktikan kalau kekalahan dari Merab bukanlah akhir dari perjalanannya. Bahkan kalau kita lihat situasinya, peluang Umar untuk mendapatkan pertandingan perebutan gelar sebenarnya cukup menarik. Misalnya Merab kembali menjadi juara setelah pertarungan perebutan gelar berikutnya. Kalau itu terjadi, pertandingan ulang melawan Umar bisa saja kembali muncul sebagai salah satu opsi. Pertemuan pertama mereka sendiri meninggalkan cerita yang belum benar-benar selesai. Umar mengalami cedera pada ronde pertama dan kondisinya jelas membuat penampilannya tidak maksimal. Karena itu, keinginan untuk mendapatkan kesempatan kedua terhadap Merab masih sangat besar. Tapi bukan cuma Merab yang bisa menjadi target Umar. Kalau Petr Yan yang nantinya berdiri sebagai juara, situasinya juga tidak kalah menarik. Kenapa? Karena hubungan Umar dan Petr Yan selama ini memang cukup panas. Keduanya sudah beberapa kali saling sindir, saling lempar komentar, bahkan sempat terlibat perang urat saraf di media sosial maupun konferensi pers. Jadi kalau Umar menang, lalu Petr Yan memegang sabuk UFC, jangan kaget kalau nama mereka kembali dipertemukan. Tapi sebelum memikirkan semua itu, Umar harus menyelesaikan satu masalah terlebih dahulu. Dan masalah tersebut bernama Song Yadong. Petarung asal Tiongkok ini memang datang dengan catatan yang tidak sesempurna Umar. Rekornya berada di angka 27 dengan 2 hasil no contest. Tapi jangan sampai angka itu bikin orang salah menilai. Song Yadong bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Di kelas bantamweight, dia dikenal sebagai petarung yang sangat berbahaya ketika mendapatkan celah. Dia punya kemampuan membaca kesalahan lawan kemudian langsung menghukumnya. Dan yang lebih bikin pertandingan ini menarik, Song akan bertarung di negara asalnya. Artinya, dia bakal mendapatkan dukungan penuh dari penonton. Atmosfernya jelas beda lah. Bayangkan, Umar masuk ke arena, sementara mayoritas penonton berdiri di belakang Song. Setiap pukulan Song disambut sorakan, setiap serangan Umar dihujani tekanan dari tribun. Secara mental, ini jelas bukan situasi yang gampang. Dan Khabib, kemungkinan besar justru orang yang paling tegang melihat semua itu. Karena kalau Khabib sendiri yang bertarung, dia cuma perlu memikirkan bagaimana caranya menang. Tapi ketika yang masuk ke oktagon adalah adiknya sendiri, ceritanya berbeda. Dia bisa memberikan instruksi, dia bisa membantu persiapan, dia bisa menyusun strategi. Tapi begitu pintu oktagon ditutup, Khabib tidak bisa lagi mengambil alih keadaan. Dia cuma bisa melihat Umar bertarung. Itulah kenapa Agustus kali ini terasa begitu panjang buat sang elang. Namun Umar sendiri sepertinya sudah memahami betul apa yang sedang dipertaruhkan. Dia tidak sekadar ingin menang demi menambah 1 angka di rekor. Dia ingin kembali ke jalur perebutan gelar. Dan yang lebih dalam lagi, Umar punya alasan pribadi yang membuat ambisinya terasa berbeda. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Red Corner MMA, Umar mengungkapkan bahwa dirinya ingin menjadi juara bukan semata-mata untuk membuktikan kepada orang lain siapa dirinya.
Dia ingin menjadi juara untuk dirinya sendiri, untuk ayahnya yang sudah memberikan begitu banyak usaha, untuk saudara-saudaranya yang selalu percaya kepadanya, dan tentu saja untuk Khabib. Umar ingin mengikuti jejak sang kakak, bukan cuma menyamai pencapaian Khabib, tetapi membuat warisan keluarga Nurmagomedov di UFC menjadi semakin besar. Пояс чемпиона UFC хочу выиграть не потому, что я хочу людям доказать, что я кто-то или что-то. Я знаю, кто я знаю. Я хочу стать чемпионом для себя. Для своего отца я хочу стать, который вложил в меня столько. Для своих братьев, которые в меня верят. Для того же Хабиба. Я хочу повторить его историю, чтобы у нас наследие было больше. Dan kalau dipikir-pikir, ini memang menjadi salah satu cerita paling menarik dari keluarga tersebut. Khabib sudah meninggalkan warisan yang luar biasa. Sekarang Umar punya kesempatan untuk melanjutkan cerita itu. Tapi justru disinilah tekanan terbesarnya, karena kemenangan atas Song Yadong bisa membuat semua orang kembali membicarakan Umar sebagai calon penantang gelar. Dua kemenangan sebelumnya akan semakin terlihat sebagai bagian dari kebangkitan menuju sabuk UFC. Namun kalau Umar kalah, situasinya bisa berubah drastis loh. Kekalahan kedua dalam karirnya, apalagi jika datang dari Song Yadong yang secara status tidak terlalu diunggulkan, bisa membuat momentum Umar kembali hancur. Orang-orang bisa mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar sudah siap untuk menjadi juara. Dan dua kemenangan yang sebelumnya terasa begitu penting bisa saja tiba-tiba dianggap hanya sebagai langkah biasa dalam perjalanan panjang menuju gelar. Inilah bahayanya, di level UFC, satu kekalahan bisa mengubah persepsi dalam sekejap. Hari ini seseorang disebut calon juara. Besok, setelah kalah, orang yang sama bisa dianggap harus memulai antrean dari awal. Karena itu Umar tidak boleh hanya menang. Dia harus menang meyakinkan. Dia harus menunjukkan bahwa dirinya sudah berkembang sejak kekalahan dari Merab. Dia harus membuktikan bahwa cedera dan kegagalan di masa lalu tidak lagi menjadi beban. Dan yang paling penting, dia harus menunjukkan bahwa nama Nurmagomedov masih punya cerita panjang di UFC. Khabib sudah membangun fondasinya. Sekarang Umar sedang berusaha melanjutkan bangunan tersebut. Dan di tengah semua itu, ada Khabib yang mungkin harus kembali menahan napas dari pinggir oktagon. Jadi buat sang elang, Agustus 2026 memang benar-benar bulan yang penuh tekanan. Bukan karena dia sendiri yang harus bertarung. Justru karena orang-orang yang paling dia sayangi sedang mempertaruhkan masa depan mereka. Kalau harus dibahas nih, siapa yang lebih berpeluang untuk memenangkan pertarungan? Jawaban gua cukup jelas, Umar lebih unggul. Tapi jangan salah, ini bukan pertarungan yang bisa dianggap gampang buat Umar. Justru menurut gua, Song adalah salah satu lawan yang cukup berbahaya buat menguji apakah Umar benar-benar sudah berkembang sejak kalah dari Merab Dvalishvili. Kalau kita bicara gaya bertarung, disinilah menurut gua perbedaan paling besarnya. Umar punya lebih banyak senjata. Dia bisa bertarung dari jarak jauh menggunakan tendangan, bisa masuk ke clinch, bisa melakukan takedown, lalu mengontrol lawan di bawah. Umar juga nggak cuma wrestler yang asal menjatuhkan lawan. Dia punya kemampuan menggabungkan striking dengan grappling. Lawan dibuat bingung. Mau menjaga jarak, kena tendangan, terlalu maju, bisa ditembak takedown. Terlalu fokus bertahan dari takedown, justru bisa dihajar lewat serangan atas. Dan statistik UFC juga mendukung kemampuan grappling Umar. Dia sudah mengoleksi 7 kemenangan lewat submission sepanjang karirnya, sedangkan Song lebih banyak menyelesaikan lawan melalui striking. Tapi sekarang kita masuk ke sisi yang bisa bikin Khabib dan timnya deg-degan. Song punya senjata yang sangat berbahaya, pukulan. Petarung asal Tiongkok ini sudah mencatat 9 kemenangan KO, TKO dalam karir profesionalnya. Dan yang paling berbahaya, Song tidak perlu mendominasi 3 atau 4 ronde untuk menang. Dia cuma butuh satu momen, satu kesalahan, satu pukulan bersih, selesai. Itulah kenapa gua nggak ngelihat kemenangan Umar sebagai sesuatu yang otomatis. Kalau Umar terlalu nyaman berdiri di depan Song dan membiarkan pertarungan berubah menjadi duel boxing, menurut gue itu justru kesalahan besar. Song punya pengalaman panjang di UFC, sudah menghadapi banyak nama besar, dan sekarang dia juga bertarung di depan pendukungnya sendiri di Shanghai. UFC mencatat pertarungan ini sebagai main event UFC Shanghai yang akan digelar pada 29 Agustus. Kalau mau gue kasih persentase, gue berada di sekitar 70% Umar dan 30% Song. Angka itu bukan berarti Song tidak punya peluang. Justru 30% buat Song menurut gua cukup besar karena satu faktor, power dan kemampuan menciptakan momen. Umar bisa mendominasi 4 ronde, tapi kalau dia lengah 1 detik dan Song menemukan pukulan yang tepat, semua prediksi bisa langsung berantakan. Dan kelihatannya nih ya, bulan Agustus adalah bulan kebahagiaan bagi Khabib.
Setelah sebelumnya Usman Nurmagomedov dan Islam Makhachev tuntas mempertahankan gelar, kemungkinan besar Umar Nurmagomedov juga akan menambah catatan 3 kemenangan beruntunnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.